Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bapak Wijojo Kurniadi yang telah memberikan tugas besar ini untuk saya paparkan rangkuman materi bab 1 hingga bab 15 untuk memenuhi tugas besar 2. Jadi yang dibahas secara general pada aspek hukum dalam pembangunan ini adalah salah satunya Project Procurement Management. Jadi di sini itu membahas manajemen pengadaan proyek dari sistem hukum, kemudian hukum yang sudah ada, dan juga hukum sipil. Jadi pada sistem hukum ini di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi 2 kategori ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ada common law dan civil law. Jadi common law ini sebenarnya berawal dari Inggris. Jadi common law ini merupakan hukum tertulis. Kemudian civil law ini adalah hukum tertulis juga, tapi mendapatkan penyesuaian undang-undang nasional. Kemudian pada prinsipnya dasar kontrak itu adalah pengertian perjanjian atau kontrak yang diatur pada pasal 1313 KUH Perdata. Pada pasal tersebut berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada dokumen kontrak dibagi menjadi 8 bab. Ada bab 1, instruksi kepada peserta lelang, bab 2, lembar data pemilihan, bab 3, bentuk dokumen kontrak, bab 4, persyaratan umum kontrak, bab 5, syarat-syarat khusus kontrak atau syarat-syarat ini biasanya memuat persyaratan yang spesifik pada kontrak yang dikerjakan. Jadi peserta lelang biasanya di sini harus mengikuti syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian ada bab selanjutnya adalah bab persyaratan umum kontrak, kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi, daftar kuantitas, harga, dan dokumen-dokumen lainnya. Pada aspek hukum dan perundangan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, diatur dalam UU JK nomor 2 tahun 2017 pada pasal 46. Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Bentuk kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 47. Jadi hukum dan bahasa yang diatur harus tunduk pada hukum negara dan ketentuan hukum lain yang dinyatakan dalam kontrak. Kemudian secara hukumnya itu ada hukum langsung dan hukum tidak langsung yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ada hukum administrasi negara atau yang bisa disebut juga HAN atau hukum tata usaha negara. Di sini mengatur hukum antara penyedia dan pengguna jasa pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Pada dasarnya ada hierarki perundang-undangan. Di sini diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada UUD 1945 beserta amandemennya juga diatur. Kemudian di sini juga ada Perpu, peraturan pemerintahan pengganti UU, pengganti undang-undang. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Kontrak kerja konstruksi di dunia. Di dunia ini banyak sekali jenis kontraknya. Ada JEC, JCT, Joint Contract Tribunal. Kemudian ada NSC, New Engineering Contract, ICC, International of Chamber of Commerce. Ada FIDIC, Federation Internationale des Ingenieurs Conseils. Kemudian ada AS4000, ada SIA, dan ada PSS-COC. Jadi berbagai macam kontrak ada di dunia ini
yang kemudian jenis-jenis kontrak kerja ini digunakan sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Kemudian ada peraturan jasa konstruksi. Jika kita berbicara tentang peraturan jasa konstruksi, di sini memang sangat banyak sekali peraturannya. Tetapi bila kita mengacu pada peraturan yang ada di Indonesia, yang dipakai di Indonesia, itu mengacu pada UU nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Kemudian peraturan-peraturan lain itu hanya mengacu kepada UU nomor 18 ini. Jadi begitu terbit peraturan Menteri PU, kemudian surat edaran Menteri, semua itu prakarsa atau hierarkinya dari Undang-Undang nomor 18 ini. Kemudian pada penyedia jasa itu nomor UJK nomor 2 sampai 17, penyedia jasa adalah orang, perseorangan atau badan. Pada Vidikredbook, kontraktor berarti orang-orang yang disebutkan sebagai kontraktor. Jadi kontraktor ini adalah orang atau perseorangan atau badan yang ditunjuk atau disebut sebagai penyedia jasa yang ditunjuk oleh pengguna jasa. Ada juga engineer dan subkontraktor. Kemudian di sini dijelaskan hak penyedia jasa menurut Vidik adalah untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa. Kemudian kewajiban penyedia jasa ada banyak ya di sini. Salah satunya itu tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pasca kualifikasi dan tender cepat ya. Jadi selain melaksanakan jasa konstruksi, penyedia jasa juga harus mengikuti lelang terlebih dahulu yang diatur oleh pengguna jasa. Kemudian administrasi kontrak konstruksi. Di sini ada konsultan. Konsultan itu tugasnya ada sesudah kontrak, sebelum kontrak, sesudah kontrak, dan juga sebagai konsultan pengawas. Jadi ketika berbicara sebelum kontrak, di sini konsultan itu tugasnya menyiapkan penawaran ya, jadi tender proposal. Kemudian ketika sesudah kontrak, konsultan bertugas sebagai desainer yang membuat feasibility study, detail engineering design, dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai kontrak, maka ada pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan ini konsultan juga mempunyai peran yaitu sebagai konsultan pengawas. Salah satunya adalah mengawasi pekerjaan kontraktor. Kemudian pada dasarnya konsultan juga terlibat dalam pengadaan langsung yang dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu. Jadi walaupun pengadaan langsung ini nilai kontraknya kecil, di bawah atau sama dengan 200 juta, tetapi konsultan pengawas juga terlibat dalam hal ini. Di sini konsultan pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi penyedia jasa dalam hal standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kemudian lanjut pada kontraktor. Kontraktor di sini tugasnya sebelum kontrak juga sama seperti konsultan pengawas, yaitu menyiapkan penawaran. Sesudah kontrak, memang tugasnya atau tupoksi kontraktor di sini lebih banyak daripada konsultan pengawas. Di sini dia ada melaksanakan pekerjaan, kemudian membuat laporan hasil pekerjaan, pencatatan setiap kegiatan, menyediakan alat keselamatan atau K3, di sini juga menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Di sini yang dimaksud adalah bobot pekerjaannya. Kemudian jika terjadi kegagalan kebangunan, penyedia jasa atau kontraktor dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Pada dasarnya, jenis-jenis kontrak yang tercantum dalam administrasi kontrak konstruksi itu ada 3. Ada unit price kontrak atau kontrak harga satuan. Jadi biasanya di sini harga satuan ini diatur dalam atau kita ambil sesuai dengan peraturan SNI atau OSAS. Kemudian ada kontrak biaya plus jasa. Jadi di sini tidak mengacu kepada OSAS atau SNI.
yang kemudian kontrak biaya ini ditambahkan dengan jasa. Kemudian yang ketiga ada kontrak biaya menyeluruh atau lump sum kontrak. Di sini lump sum ini nilai kontrak dilakukan dengan lump sum ya. Lump sum ini hanya satu jenis pekerjaan dan sudah tercantum dengan detail pekerjaan di dalamnya. Pada pengaturan hukum kontrak kerja konstruksi, kontrak proyek konstruksi termasuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan diatur oleh pihak-pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis kontrak proyek konstruksi menurut caranya itu ada hasil tender, penunjukan, dan negosiasi. Menurut cara penentuan harganya ada fixed price atau lump sum, ada fixed unit price contract, ada escalation contract, ada cost plus fee contract seperti yang saya jelaskan tadi, dan ada target estimate with penalty and incentive fee contract. Pengertian sistem kontrak proyek konstruksi. Jadi tadi sebelumnya sudah saya jelaskan juga jenis-jenis kontrak. Kemudian di sini juga ada sistemnya, sistem yang mengatur jenis-jenis kontrak tadi. Ada kontrak proyek sistem lump sum. Itu sistem kontrak ini adalah semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sebenarnya ditanggung oleh penyedia barang atau jasa. Jadi jangan jumlah harga yang pasti dan tetap. Kemudian ada sistem harga satuan. Itu kontrak atau pengadaan barang dan jasa yang mana satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian ada kontrak proyek dengan sistem gabungan lump sum dan harga satuan. Ini termasuk sistem kontrak yang mungkin jarang dipakai gabungan seperti ini ya. Karena mungkin kalau gabungan begini ada menguntungkan dan juga ada merugikan bagi kontraktor. Kemudian jenis-jenis kontrak menurut Kepres 80 tahun 2003 itu ada lump sum, harga satuan, gabungan, dan yang tadi saya jelaskan ada terima jadi atau turnkey, dan ada persentase. Kemudian di sini ada klaim konstruksi. Klaim konstruksi ini adalah klaim yang timbul ya dengan adanya pelaksanaan atau pekerjaan jasa konstruksi. Jadi klaim ini timbul ketika misalnya ada kompensasi waktu dan ada kompensasi biaya. Penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari pengguna jasa atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Pada kompensasi biaya, pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa. Klaim konstruksi juga berlaku pada kontrak proyek sistem terima jadi dan juga kontrak proyek sistem persentase. Hal-hal yang menyebabkan adanya klaim konstruksi itu adalah satu, pekerjaan yang cacat. Jadi ketika ada suatu pekerjaan yang cacat, pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada penyedia jasa. Jadi bobot yang terdapat pada tagihan itu tidak diakui. Kemudian ada keterlambatan oleh penyedia jasa. Jadi di sini pengguna jasa dapat juga mengklaim kerugian ini ketika terjadi keterlambatan waktu yang biasanya diatur dalam SSUK atau syarat-syarat kontrak, adanya denda atau penalti yang diterbitkan oleh pengguna jasa. Kemudian adanya pembelaan klaim. Jadi di sini pengguna jasa menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalas dengan klaim tandingan. Adapun juga klaim jenis lain. Jadi walaupun ini jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak atau pemutusan kontrak yang dilakukan oleh satu pihak. Kemudian ada klaim yang dilakukan oleh penyebab klaim yang dilakukan oleh penyedia jasa atau kontraktor. Di sini klaimnya itu pada umumnya kondisi-kondisinya itu ya seperti yang tadi saya jelaskan, itu ada keterlambatan juga atas catat informasi, kemudian adanya kelambatan dari supplier bahan-bahan bangunan atau bahan-bahan peralatan, adanya perubahan-perubahan permintaan gambar atau spesifikasi
yang diminta oleh pengguna jasa yang mengakibatkan adanya keterlambatan waktu. Kemudian adanya perubahan kondisi lapangan yang tidak menentu atau adanya force major. Adanya pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan dan adanya larangan-larangan metode kerja. Metode kerja yang tadinya sudah disusun pada waktu tender mungkin ada sedikit miss dengan pengguna jasa yang mempunyai akibat keterlambatan pada waktu pelaksanaan proyek. Jadi pada selanjutnya ini saya bahas adanya penyelesaian sengketa konstruksi. Jadi pada dasarnya masalah-masalah yang timbul itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada waktu pelaksanaan, keterlambatan, kemudian ada perubahan schedule, ada perubahan konstruksi juga, ada keadaan lapangan yang berbeda, ada keadaan cuaca yang tidak normal atau yang tadinya tidak diduga-duga, kemudian ada percepatan jadwal, ada CCO, contract change orders, kemudian ada perubahan peraturan pemerintah atau secara hukumnya mungkin seperti itu. Dan juga ada kelemahan administrasi proyek. Jadi di sini yang dimaksud kelemahan administrasi proyek ini ketika admin proyek ini tidak menyiapkan adminnya dengan baik. Jadi ketika misalnya ada suatu sengketa dan tidak dilengkapi dengan admin yang baik, maka timbullah masalah baru. Kemudian juga ada kurangnya komunikasi atau terjadi miskomunikasi antara para pihak. Ini sangat sering terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, jadi adanya miskomunikasi yang menyebabkan sengketa. Pada UUJK nomor 02 tahun 2017, penyelesaian sengketa diatur dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Jadi biasanya itu ada mediasi, ada konsiliasi, dan ada arbitrase. Ketika memang sengketa ini tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, kemudian dimasukkan ke dalam pengadilan atau arbitrase, tahap paling tingginya seperti itu. Di sini saya jelaskan juga perbandingan penyelesaian sengketa. Ada mediasi, ada konsiliasi, ada dewan sengketa, ada arbitrase, dan ada pengadilan. Jadi memang pada dasarnya bila kita ada sengketa, hal yang pertama dilakukan adalah dengan cara mediasi. Ketika mediasi tidak dapat ditempuh, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak harus menetapkan langkah mana yang harus diambil. Biasanya bila salah satu pihak ini tidak merespon baik langkah mediasi yang dilakukan oleh pihak yang satu lagi, maka biasanya langkah hukum yang lebih serius akan diambil. Pada khususnya misalnya sengketa yang dialami adalah sengketa yang besar, biasanya langkah yang ditempuh itu langsung ke pengadilan. Jadi pengadilan ini memang sangat-sangat titik yang paling berat ya, atau yang paling tinggi. Ketika memang pengadilan ditempuh, maka akibatnya hubungan antar pihak ini akan rusak. Jadi memang langkah-langkah seperti itu, hukum ini ada plus minusnya. Ketika memang yang untung pada sengketa ini untung, tetapi yang kalah menjadi kalah. Kira-kira seperti itu presentasi tugas besar 2. Jadi yang saya rangkum dari bab 1 sampai bab 15, cukup banyak informasi yang saya sampaikan pada presentasi tugas besar 2 kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Demikian saya sampaikan.
presentasi tugas besar 2, rangkuman bab 1 sampai bab 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.